Nah, itulah persepsi yang ada di pada kita. Karena masyarakat melihat tidak ada mantan pejabat yang pensiun dengan miskin. Nah, ketika saya jadi bupati, saya mulai menyadari itu. Banyak sekali investor asing waktu datang, misalnya meminta lahan sawit. Kenapa rakyat hari ini tidak kebagian lahan sawit? Ketika saya memberikan izin 20.000 hektar, si investor berani menanam untuk saya 10%, berarti ada 2.000 hektar, untuk menjadi milik saya secara pribadi. Bayangkan begitu saya pensiun, setelah 5 tahun, 10 tahun, sawit saya sedang panen-panennya. Saya bisa dapat miliaran satu bulan. Lalu izin, saya masih ingat ada pejabat bilang sama saya, bukankah Bapak memakai uang untuk masuk sebagai bupati? Bapak tahu nggak, pengusaha-pengusaha itu, begitu dapat izin Bapak, mereka bisa jual miliaran sampai puluhan miliar atas izin konsesi tambang atau kebun ini. Apa salahnya kalau kita minta 2 miliar atau 1 miliar untuk setiap izin yang kita tanda tangan? Nah, saya katakan belum lagi kepala dinas mengatakan ada komisi, Pak. Dari setiap proyek itu, Pak. Bapak bisa dapat komisi. Bayangkan kalau di komisinya sampai 10%, 5% saja. Kalau ada proyek yang 200 miliar, satu tahun, saya mempunyai 10 miliar dari uang komisi itu. Nah, saya katakan ini sebuah godaan-godaan yang sangat bahaya. Saya bisa katakan, saya di bawah sumpah di hadapan Tuhan yang maha mengetahui. Saya katakan, ini yang persoalan buat saya. Saya sudah disumpah tidak boleh terima apapun juga. Yang dapat diduga ada hubungan langsung tidak langsung dengan jabatan saya. Nah, saya katakan pada pejabat yang menawarkan saya seperti itu, jangan lupa saya ini pengusaha. Kalau saya pengusaha, untuk apa ngemis sama pengusaha untuk izin? Saya kuasai saja semua sumber daya alam tambang. Nah, ini yang paling bahaya. Kalau pejabat bupati, wali kota sudah berpikir menjadi pengusaha memanfaatkan kekuasaan dia. Nah, saya katakan tugas saya adalah membuat penuh rakyat. Oh, dia pengusaha yang beruntung atau yang tidak beruntung sebagai rakyat biasa. Bagaimana membuat mereka menjadi lebih pintar, lebih sehat, dan lebih kaya. Yang penting mereka harus membayar pajak, tidak merusak lingkungan, tidak melanggar peraturan. Ini yang kita distribusikan pada rakyat. Saya dipanggil, disumpah untuk itu. Lalu nenek istri saya mengatakan, kamu bisa bangkrut, bisa miskin. Karena lakukan seperti ini. Saya katakan tidak, saya pasti lebih kaya. Katanya bagaimana mungkin Anda kaya, Anda tidak korupsi. Saya katakan saya kan kaya, kenapa? Kalau dulu saya lihat orang miskin tidak bisa sekolah, tidak bisa berobat, saya pakai uang dompet saya. Saya pergi melayani orang dengan mobil saya. Ketika saya jadi pejabat, saya tidak pernah tahu apa itu uang bensin, uang rakyat yang membayari saya. Saya hanya mendistribusikan uang itu kepada rakyat. Jadi saya untung. Sekarang saya untung apa? Saya untung menolong orang dengan uang rakyat itu sendiri. Nah, jadi kalau rakyat memiliki pejabat yang mau menjadi penolong, jadi pelayan mereka, maka saya kira kita tidak akan mungkin lakukan korupsi. Karena bagi saya sudah untung. Untung tidak pakai uang saya. Coba kalau 1 miliar saya bantu orang yang susah. Kalau 2.000 orang hanya dapat 500.000. Tapi kalau dengan 1 miliar, saya kampanye, orang mengatakan masa tidak mau balik modal. Oh, saya sudah balik modal. Karena sekarang saya punya 100 miliar untuk saya bagikan kepada masyarakat. Jadi saya tetap untung.